Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizal Adami dengan NIM 220523604377. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang dengan program studi S1 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perhitungan manual pada analisis struktur rangka batang dengan model tiang ratu terbalik. Baik, berikut merupakan model dari struktur rangka batang yang akan saya analisis, yaitu dengan model tiang ratu terbalik dengan panjang, yaitu panjang tiap batangnya 6,5 meter dengan panjang total 19,5 meter. Dan kemudian untuk tingginya itu 7,75 meter, dan untuk eh, di sendi sebelah kiri menggunakan tumpuan sendi, dan di tumpuan kanan menggunakan tumpuan roll. Tumpuan kiri sendi, tumpuan kanan roll. Kemudian eh, pada rangka batang ini saya beri beban di 4 titik ini sebesar 100 kg force. Baik, berikut adalah akan saya analisis, yaitu di sini ada titik A, B, C, D, E, F, dan F. Dan kemudian di sini adalah batang 1, batang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pertama-tama akan saya hitung, yaitu reaksi tumbuhannya. Untuk menghitung reaksi tumbuhan, yaitu kita cari di uh, reaksi tumbuhan di A atau RAV. Untuk mencari RAV, kita meninjau di titik B, yaitu sebagai berikut. Untuk menghitung reaksi tumbuhan di A, maka sigma momen di B ini harus sama dengan 0. Maka langsung saja kita RAV ke titik B ini, berarti dia searah jarum jam, maka dia positif. Kemudian dikali jarak dari B ke titik B ini, yaitu 19,5 meter. Ini. Kemudian dikurangi bebannya, yaitu 100. Titik B ini dia berlawanan arah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Kemudian dikali panjang dari 100 ini ke titik B ini, yaitu 19,5. Kemudian yang berikutnya yaitu 100 ke arah titik B ini berlawanan arah jarum jam, maka dia negatif, dikali panjang panjang jarak dari beban 100 ini ke B, yaitu sebesar 13. Ini. Kemudian dikurangi, kemudian ini 100 ke titik B ini yaitu perlawanan jarum jam, maka dia negatif, dikali jaraknya dari beban ini ke titik B, yaitu 6,5. Jadi kita langsung saja kita operasikan, maka didapatkan RAV-nya yaitu 200 kg horse. Kemudian untuk mencari di RPV, maka kita meninjau di titik A. Caranya sama seperti tadi. Untuk RPV, kita ke titik A seperti ini. Maka dia berlawanan arah jarum jam. Maka RPV bernilai negatif yang dikali panjang jaraknya dari RPV ke titik A, yaitu sebesar 19,5 meter. Kemudian bebannya yaitu 100 ke titik A, yaitu dia searah jarum jam, maka dia bernilai positif. Maka ditambah 100 dikali jaraknya, yaitu 19,5 meter. Kemudian beban ini
Dan yang selanjutnya itu 100 ke arah titik A, dia ke arah jarum jam, maka positif dikali jaraknya yaitu 13. Kemudian ditambah bebannya 100 ini ke titik A, ya salah jarum jam akan positif, maka kemudian dikalikan jaraknya itu 6,5. Nah, kemudian kita langsung operasikan, didapatkan RBV-nya yaitu 200 kg force. Kemudian setelah kita dapatkan reaksi tumpuan baik di A maupun di B, kemudian kita cari gaya batangnya. Itu mencari gaya normal pada setiap batang melalui masing-masing titik buhul. Jadi kita cari gaya normal di tiap batang ini 1 sampai 9 ini melalui titik buhul masing-masing. Jadi mulai titik A, C, B, D, F. Pertama kita cari melalui titik buhul di A. Nah, ini sudah saya potong seperti ini. Nah, di sini titik A kan ada dua batang, yaitu batang 1 sama 2. Atau kita bisa tuliskan S1 dan SE. S1 dan S4, batang 4 saya. Nah, di titik A ini terdapat tumpuan sendi. Maka dia memiliki RAV dan kemudian di atasnya yaitu ada beban sebesar 100 kg force. Nah, yang pertama. Nah, untuk di S4 ini karena dia eh, arah batangnya miring seperti ini dan memiliki kemiringan sebesar 50 derajat, maka batang ini bisa memiliki dua arah, yaitu ke arah vertikal dan horizontal. Nah, untuk arah vertikal, maka S4 ini bisa eh, dituliskan sebagai S4 kali sin 50 derajat. Kemudian sementara untuk horizontal, maka dia S4 kali cos 50 derajat. Untuk vertikal memakai sin, dan horizontal memakai cos. Di sini memakai sumbu 50 derajat karena dari batang ini sumbunya mengacu ke arah horizontal, maka memakai yang 50 derajat. Baik, yang pertama yaitu untuk mencari gaya normal, yang pertama kita sigma vertikalnya harus sama dengan 0. Maka yang pertama yaitu RAV, karena dia ke atas maka positif, kemudian bebannya yaitu 100, maka ke arah bawah maka dia bernilai negatif, maka RAV dikurangi 100, kemudian yang ke arah vertikal yaitu S4 kali sin 50, karena ke arah bawah maka dia bernilai negatif, maka dikurangi S4 kali sin 50 derajat sama dengan 0. Dan karena RAV tadi sudah diketahui sebesar 200 kg force, maka kita langsung masukkan ini, dan untuk sin 50 derajatnya adalah 0,766. Dan kita operasikan, didapatkan S4 sama dengan 130,54 kg force. Kemudian yang selanjutnya yaitu sigma horizontalnya harus sama dengan 0. Maka didapatkan yang horizontal yaitu S1 ini, karena dia ke arah kanan maka bernilai positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu S4 kali cos 50 derajat. Karena dia juga ke arah kanan maka dia bernilai positif. Maka S1 ditambah S4 kali cos 50 derajat. Untuk cos 50 derajat. Untuk S4 tadi sudah diketahui yaitu sebesar 130,54. Dan cos 50 derajatnya yaitu 0,642. Dan kita operasikan, didapatkan S1-nya sama dengan min 83,90 kg force. Dan setelah di titik A sudah, kita mencari di titik C. Nah, pada titik C ini tidak memakai seperti yang tadi ada sin dan cosnya seperti ini, karena tidak ada
batang yang arahnya miring seperti S4 tadi. Maka langsung saja kita cari sigma vertikalnya sama dengan 0, maka yang vertikal yaitu ini bebannya yaitu 100, karena ke arah bawah maka bernilai negatif, berarti min 100. Kemudian S5-nya juga ke arah bawah, berarti min S5. Kita operasikan, dapatkan hasilnya S5 sama dengan negatif 100 kg force. Nah, kemudian untuk sigma horizontalnya yaitu sama dengan 0, maka di sini saya dapatkan S1-nya ke arah kiri, maka dia bernilai negatif, dan S2-nya ke arah kanan berarti positif. Berarti langsung saja negatif S1 ditambah S2. Untuk S1 tadi sudah diketahui yaitu min 83,90. Kalau kita masukkan, didapatkan S2-nya yaitu sama dengan min 83,90 kg force. Kemudian lanjut yaitu di titik E. Nah, untuk di titik E ini ada dua batang yang miring, yang seperti ini. Maka untuk S4, dia ada S4 dituliskan sebagai S4 kali sin 50 derajat dan S4 kali cos 50 derajat. Dan S6 juga demikian, itu S6 sin 50 derajat dan S6 cos 50 derajat. Nah, di sini kita memakai sumbu sebesar 50 derajat karena dan uh, kenapa kita tidak memakai yang 40 derajat, karena uh, di pada batang yang miring seperti ini kita mengacunya ke sumbu yang horizontal, bukan sumbu yang vertikal. Nah, maka kita pakai yang 50 derajat. Dan langsung saja kita cari yaitu sigma vertikalnya sama dengan 0. Maka kita cari yang vertikal yaitu ada S4 kali 50 derajat kali cos 50 derajat ini ke arah kiri, maka dia bernilai negatif. Kemudian S9-nya ke arah kanan bernilai positif. Kemudian S6 kali cos 50 derajatnya ke arah kanan, maka bernilai positif. Maka dituliskan, oh, salah. Oh, salah. Ini kita cari yang vertikal dulu ya. Nanti untuk yang vertikal, yaitu ada S4 kali sin 50 derajat, maka dia bernilai positif ke arah ke atas. Kemudian S5 ke atas juga bernilai positif, dan S6 kali sin 50 derajat ke atas bernilai positif. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. Dan kita operasikan, didapatkan S6 yaitu sebesar 0 kg force. Dan kemudian selanjutnya yaitu sigma horizontalnya sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita pakai S4 kali cos 50 derajat, bernilai negatif, kemudian S6-nya bernilai positif, dan S9-nya bernilai positif. Nah, yang kita masukkan yang sudah ditemukan tadi, didapatkan S9-nya yaitu sebesar 83,90 kg force. Dan lanjut di titik D, ini titik D, untuk S6-nya dia ini juga seperti ini, berarti dia ada ke sumbu ke arah vertikal yaitu S6 kali sin 50 derajat ke arah bawah berarti bernilai negatif, dan S6 kali cos 5 derajat ke arah horizontal ke arah kiri berarti dia negatif. Dan yang pertama kita cari sigma vertikal sama dengan 0. Maka yang vertikal yaitu S7 ini dia ke arah bawah berarti bernilai negatif, kemudian bebannya itu 100 kg force, dia ke arah bawah juga bernilai negatif. Kemudian S6-nya, S6 kali sin 50 derajat ini ke arah bawah bernilai negatif. Maka seperti ini, dan didapatkan yaitu S7-nya sama dengan negatif 100 kg force. Kemudian yang selanjutnya yaitu sigma horizontalnya harus sama dengan 0.
Yaitu yang horizontal di sini yaitu ada S3 ke arah kanan berarti dia positif, dan kemudian S2 dia ke arah kiri berarti negatif, dan S6 kali cos 5 derajat ke arah kiri berarti dia negatif. Tuliskan sebagai berikut. Masukkan dan ditemukan itu S3 sama dengan min 83,90 kg force. Kemudian di titik F sebagai berikut. Pada S8-nya dia miring, maka ada S8 dikali sin 50 derajat secara vertikal, dan kemudian arah horizontalnya yaitu S8 kali cos 50 derajat. Nah, yang pertama yaitu kita cari sigma vertikal sama dengan 0. Maka yang vertikal yaitu ada S7 ke arah atas, dia berarti bernilai positif, dan kemudian S8 kali sin 50 derajat ke atas berarti bernilai positif. Kemudian kita operasikan dan didapatkan S8 sama dengan 130,54 kg force. Nah, sini kita tidak perlu mencari sigma horizontalnya karena setelah kita mencari semua menghitung di tiap titik tadi, kita sudah mendapatkan semua besar gaya normal dari tiap batang dari S1 sampai dengan S8. Nah, kita tidak perlu meninjau di titik B, kan tadi kita sudah meninjau di titik A, C, E, D, dan F. Nah, kita tidak perlu mencari di titik B karena kita sudah mendapatkan nilai normal pada tiap batang. Dari titik batang 1 sampai dengan 8 kita sudah mendapatkan besarnya. Maka di titik B ini kita tidak perlu mencarinya. Nah, ini adalah hasil dari gaya normal tadi. 1 sampai dengan 9. Nah, karena kita sudah mencari gaya normal, kita tidak pada rangka batang kita tidak perlu mencari gaya geser dan momennya. Karena pada rangka batang tidak memiliki kedua bidang tersebut, tidak memiliki gaya geser dan bidang momennya. Maka dapat diisikan semuanya 0. Nah, berikut merupakan diagram dari rangka batang tersebut. Untuk reaksi tumpuannya, kemudian gaya normalnya seperti berikut. Untuk yang berwarna biru ini bernilai negatif, dan yang berwarna merah ini bernilai positif. Kemudian gaya gesernya dan ini momennya. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.